Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Bapak Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Widya Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Untuk yang pertama, saya akan menjawab tentang pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang memungkinkan murid dan guru memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sedangkan tujuan pembelajaran sosial emosional antara lain memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional sangatlah penting karena memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Apa itu well-being? Sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, sehingga memiliki tujuan hidup dan membuat kehidupan lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Melatih kesadaran penuh dapat menggunakan teknik stop. S. Stop atau berhenti sejenak dari aktivitas. T. Take a breath. Ambil nafas dalam. Yang ketiga, O. Observe atau observasi. Mengamati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Yang terakhir adalah P. Proses. Di sini, selesai dan melanjutkan. Teknik ini membuat syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga tercipta nuansa well-being. Ada 4 indikator dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu memastikan murid memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan cara yang terbuka dan keragaman budaya. Yang kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Di sini diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu pembukaan hangat, kegiatan inti, dan penutupan optimistis. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sosial melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Dan yang terakhir, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah melalui 3 langkah, yaitu menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga mereka menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Selain itu, pembiasaan budi pekerti adalah jiwa manusia yang secara holistik. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan PSE dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru serta murid dalam pengelolaan emosional sehingga pembelajaran berpusat pada murid, tercapai dan berjalan seimbang. Selain itu, nilai yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui salah satu peran yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan nilai dan peran guru penggerak diharapkan mampu menciptakan well-being dalam ekosistem sekolah. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Dengan PSE, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Dengan PSE, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri serta menerapkan disiplin positif secara baik sesuai kesadaran penuh atau mindfulness. Yang terakhir, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan PSE, guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan teknik identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menulis ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain sebagainya. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan gaya belajar murid dan kebutuhan belajar murid. Pengalaman dan pemahaman saya setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan murid, sehingga berfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata proses pembelajaran dapat mengubah karakteristik secara psikologis, sehingga pembelajaran sosial emosional sangat penting dalam diri anak. Melalui pembelajaran sosial emosional, anak bisa memahami, menghayati, dan mampu mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nomor 2, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop atau teknik lainnya. Dan yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. 5 kompetensi sosial emosional antara lain kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas maupun sekolah yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Soal nomor 3, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, yaitu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran sehingga murid dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Bagi rekan sejawat, melakukan penguatan kompetensi sosial emosional dengan cara menjadi teladan, belajar dan berbagi praktik baik, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Mari menjadi guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. CGP Angkatan 10, pantang mengeluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.